Enggak apa-apa. Oke ya, kita bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya cukup terdengar ya. Oke. Terima kasih sudah bergabung di perkuliahan psikolinguistik. Jadi hari ini kita nanti akan berbicara banyak hal terkait dengan proyek yang mau kita laksanakan ya. Kita hanya punya waktu sekitar 2 bulan dan kita coba maksimalkan. Nanti saya coba untuk mempermudah kalian bagaimana proyek ini berlangsung gitu. Tapi intinya saya pengen kalian nanti punya produk dari sini. Nanti saya tidak janji kalian nanti bisa publish di jurnal apa enggak. Tapi kalau memang nanti kalian serius dalam 2 bulan ini nanti saya antarkan untuk publish gitu. Di Sinta manapun, mau di Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya sampai Sinta 6 atau nanti mau dikirim ke konferensi juga boleh gitu. Makanya kemarin kalian saya minta untuk bikin 2 judul terkait dengan psikolinguistik dan 1 judul bebas gitu ya. Tujuannya apa? Kadang-kadang itu saya kalau membahas tentang psikolinguistik itu kadang-kadang agak bosan karena saya terlalu banyak membahasnya gitu. Tapi cuman kalau mungkin ada tema yang menurut kalian itu menarik dan saya juga nanti tertarik, nah itu boleh diambil tuh gitu. Nah, sebentar ya, sebentar ini kok kantor saya jadi bau ya, barusan ada cleaning service, bentar, bau banget, bentar, maaf, bau banget, benar, sorry. Maaf ya. Jadi ini agak amis, barusan ada cleaning service, maaf terganggu. Jadi nanti saya sih berharapnya gini, bagi saya pribadi kalian boleh sepakat boleh enggak, saya beberapa kali project sama anak S2 itu hanya sedikit yang berhasil. Kelemahannya barangkali karena waktunya cuma 2 bulan ya. Kelemahannya barangkali waktunya cuma 2 bulan, terus kemudian anak S2 itu sudah banyak yang kerja dan alasan bla 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 gitu. Nah, kalian nanti boleh berpikir sama. Saya yakin kalian juga pernah sekarang mungkin saat ini juga ngajar ya. Tapi kalian harus bisa memprioritaskan begini. Porsinya kuliah 60%, kerja 40% atau dibalik. Kalau kalian lebih mementingkan kerjaan, pasti nanti otomatis kalian stuck di situ, stuck di kerja aja gitu. Dan progres idealisme kalian nanti akan mati gitu.
Cuman kalau nanti porsinya di kuliah untuk saat ini ya minimal sampai dengan 1 tahun ke depan lah. Kalian kan semester 1 ya, atau 1,5 tahun ke depan lah kalian itu progres di kuliahnya, dimantepin kuliahnya. Jadi nanti kalau terjun ke dunia kerja kalian tidak akan mengalami kesulitan. Makanya sekarang saatnya gitu loh. Kalian itu nggak lama kok kuliah S2 itu, cuma 1 tahun setengah itu selesai sudah. Cepat itu S2 itu. Ya. Asalkan nggak molor ya nanti kalian ya. Makanya nanti mata kuliah harus lulus semuanya. Nah, semoga sih ada yang bisa publish ya, tapi kalau tidak publish ya minimal kalian tahu bagaimana cara menulis yang baik. Karena periode kalian kan nanti tesis itu kan wajib untuk menulis jurnal, kan gitu kan. Jadi ini prepare lah, istilahnya persiapan lah. Misalkan nanti kalau ketemu sama dosen banyak orang, caranya nulis orang itu bagaimana, ya nanti kalian ambil positifnya. Saya juga pasti punya positif, juga pasti punya kelemahan tertentu. Makanya nanti kalian belajar tentang positifnya saja dan nanti dimaksimalkan pada kemampuan kalian, gitu ya. Semoga sih nanti bisa kita kerjasama dengan baik gitu. Tapi saya tidak memaksa harus publish enggak, karena saya beberapa kali memaksa anak pasca itu untuk publish itu ternyata enggak semuanya anak itu minat, bukan minat ya. Enggak semua anak itu intens untuk mengerjakannya. Barangkali saya nggak tahu, tapi dalam waktu 2 tahun itu dia belum pernah publikasi sama sekali. Baru hanya ketika diwajibkan di mana itu namanya, di tesisnya dia publish di situ. Tapi baunya amis ya, Raka ya Allah. Sini sama Om, ya Allah. Kamu kok tambah gendut sekali. Ya Allah. Ya Allah. Kamu kok gendut sekali, berapa berat badanmu? Wah, Masya Allah. Jangan sama ibu. Ya. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi itu yang pernah terjadi gitu. Ya itu tadi, saya tidak memaksa kalian nanti harus publish atau gimana, tapi semoga nanti kalian bisa belajar bagaimana cara arrange pikiran kalian menjadi sebuah paragraf yang terstruktur gitu ya. Jadi nanti biar ke sana. Oke, itu saja yang pertama. Kemudian nanti kita kuliah tidak selalu menggunakan Zoom begini, nanti mungkin tiga kali ya, kita 3 kali ya. Selebihnya nanti by project kita. Apakah ada presentasi? Saya jawabannya nggak ada presentasi. Kecuali nanti tak tanya. Gitu. Saya selalu mengerjakannya itu best project. Jadi nanti kita S2 itu project. Projectnya apa ya? Buat artikel gitu. Menulis. Semakin kalian sering ketemu sama saya, semakin sering kalian itu konsultasi, maka nanti kalian dapat apa yang saya maksudkan. Tapi semakin kalian menjauh, maka nanti kalian tidak akan mendapatkan maksimal dari apa yang saya ajarkan, gitu ya. Jadi semakin seminggu sekali kalian itu konsultasi, tulisannya gimana, ini yang benar bagaimana dan seterusnya begitu, nanti kalian jadi. Tapi kalau misalkan nanti separuh-separuh, ya nanti bisa jadi nggak jadi, begitu ya. Nggak jadi atau setengah-setengah jadinya. Ya, semoga kalian sudah pernah mendapatkan bagaimana cara membuat artikel yang baik sehingga nanti di sini kita bisa mengembangkannya bareng-bareng, gitu ya. Nah, nanti tak kasih tahu kapan kita kita kuliah menggunakan Zoom, gitu ya. Ini Zoom-nya terpotong apa enggak? Apa kalian beli? Beli ya? Insya Allah aman. Ini enggak terpotong. Insya Allah. Halo, ini enggak terpotong 40 menit kan? Insya Allah aman, Ustaz. Lebih dari 40 menit. Oh. Ya, oke. Berarti kelasnya ini termasuk kelas pasca yang kaya. Berarti dia beli Zoom sendiri. Soalnya teman-teman itu yang lain itu biasanya 40 menit. Saya itu kadang-kadang kalau Zoom saya habis, maksudnya belum saya perpanjang gitu, saya minta pakai yang gratisan 40 menit. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau misalkan kalian ada di Malang 1-2 orang gitu, nanti boleh ketemu sama saya untuk konsultasi, tapi print out. Kalau misalkan di kantor saya setiap hari masuk kantor, kecuali kalau ada tugas di luar gitu, insya Allah saya selalu ada di kantor gitu ya. Jadi nanti kalian boleh datang ke kantor untuk konsultasi, saya free, nggak apa-apa. Gitu. Saya malah senang kalau daripada saya harus ngoreksi online gitu, saya lebih suka kalau kalian datang kemudian bawa print out-nya, saya koreksi, kita diskusi, itu saya lebih oke gitu. Nah, oke, nanti kita bincangkan. Nah, sekarang saya mau kemarin kan saya minta kalian untuk bikin 2 judul tentang psikolinguistik dan 1 judul terkait dengan ini nih, tentang judul bebas. Oke ya, saya coba langsung arrange ya. Nanti saya kasih arahan ke
kalian bagaimana? Oh ya, sebelum ini apa kalian perlu bicara kontrak perkuliahan? Apa kalian perlu bicara macam-macam AIUE-nya itu? Menurut saya pasca nggak perlu ya, karena pasca itu sudah dewasa daripada S1 ya. Jadi kita intinya gini, perkuliahan ini sukses kalau kalian punya project atau punya produk. Itu intinya ya. Produk apa? Ya produk artikel itu. Kalau nanti punya itu kalian sukses, kalau misalkan nanti setengah jadi, ya nanti silahkan diteruskan, kalau misalkan mau diteruskan, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi saya sih berharapnya begini, berharapnya karena kalian ini sudah wajib untuk publikasi jurnal ya, minimal Sinta 4 ya. Nah, maka mau nggak mau kalian itu, wah sebentar, ini baunya amis banget, sebentar. Sebentar. Dek Diana santai, jangan tegang. Asbarin duluan tuh. Ayo kamu yang paling pertama. Enggak lah, jangan aku. Rin, emang beliau ngantor di mana, Rin? Beliau itu sekarang kajur BSA di Maniora S1. Besoknya masuk, belaturnya baik kok kalau untuk konsultasi offline itu baik banget, insya Allah. Saya itu dari nol dulu dibimbing sampai dia dari nol sampai bisa. Beliau itu punya proyek, kalau nggak jadi buku, publish minimal seperti itu. Kalau mata kuliah beliau nggak pernah presentasi. Pernah project sama beliau? Dan Iya, dulu saya masih satu sering sama beliau. 4 Masya matkul. Allah. Iya, Jadi- alhamdulillah. Beliau tuh enak Allah, enak banget, senang. Mantap. Kalau antum suka penelitian pasti senang sama beliau. Kalau nggak suka pasti nggak senang. memang kalau masih muda mah semangatnya juga ini ya. Masya Allah. Tapi BTW Dek Nurdiana santai aja dong, makanya jangan gitu. Novel, nanti kalau mau kita bareng-bareng yo, konsultasi sama beliau kalau mau. Insyaallah. Zul. Sikat. Pak Joko aja belum kelar. Santai, makanya dicicil pelan-pelan. Ya, bismillah. Sul, banyak kan nge-game sih. Nah, sudah dialognya. Maaf terganggu lagi. Itu tadi ya yang ini. Jadi silahkan kalian coba sekarang saya share screen ya. Semoga bisa ya. Oke, ya kita mulai dulu dari siapa ini? Ya, silahkan bebas. Siapa dulu yang mau saya tulis judulnya? Saya Ustaz Ya, oke boleh. Siapa namanya? Ahmad Dzulkarnain. Bentar. Oke, Ahmad Dzulkarnain. Yang judul Zulkarnain. Oke. Yang judul psikososiologistik ini Ustaz, apa? Pemahaman kata
Pemahaman kata ente, koma, Kata apa? ente. Ente dalam Jawa itu apa ente? Habis. Oh, entek. Oh, gini. Gini. Ente. Ya, terus koma, tongkol, Gini. ya, koma, Hmm. cekel, Cegel gini. cekel, pakai K, Ustaz. Oh, Nah, setelah itu spasi dalam perspektif bahasa Jawa dan Madura. ini kalau judul seperti ini oke tak komentari nanti ya. Ayo, judul keduanya. Ya, judul yang kedua, yang bebas ya, Ustaz. Karena Ah, suruh buat 3. Kamu buat 2 ya? iya, sama yang Bukan judul 3. bebas. Bukan 3. Enggak, cuma 2, Ustaz. Judul yang psiko sama Ya, yang ya. bebas. Yang Boleh apa? bebas, pentingnya lingkungan positif Oke. pada anak usia 0 sampai 7 tahun, 0 angka 0, Ustaz. Angka 0 sampai 7 tahun terhadap akuisisi bahasa. Sampun, Ustaz. Oke. Ya. Zulkarnain jadi gini, namanya psikososiolingvistik ini sebenarnya kenapa mata kuliah ini itu ada di dalam PBA? Maksudnya itu adalah kita nanti agar ketika membuat artikel atau barangkali nanti ketika kita mengajar itu biasanya kan mahasiswa kita kan dari berbagai macam tempat tuh, ya kan? Yang kayak kalian sekarang lah, ada dari Madura, ada dari Sumatera, ada Jawa, ada Ambon, macam-macam gitu kan, Sulawesi, Kalimantan gitu kan. Maksudnya adalah problem-problem di dalam psikologi dan sosiologi yang dikaitkan dengan bahasa menjadi psikolinguistik dan juga sosiolinguistik itu kaitannya dengan pembelajaran bahasa seperti apa. Misalkan problem-problem kayak diglosia, misalkan. Kemudian problem-problem kayak bilingual, problem-problem kayak misalkan seseorang dengan berbagai macam bahasa, kemudian interferensi bahasa atau code switching, code mixing-nya. Nah, itu maksudnya. Tetapi kalau misalkan bisa mengaitkan dengan PBA-nya, oke. Tetapi cuman kalau nggak bisa mengaitkan, ya maka nanti jadi judul bebas. Gitu. Seperti yang pertama ini judul bebas. Ini nggak apa-apa kalau saya. Tuh, makanya nanti saya cek dulu kalau judulnya oke ya nggak apa-apa. Terus kemudian yang kedua ini bagi saya kurang judulnya. Nah, ini lebih judul-judul kayak judul-judul seminar, judul-judul webinar itu cocok. Yang kedua, ya nggak apa-apa ini perspektif saya aja gitu ya. Oke, nanti kalau mau dibuat judul yang poin 1 oke, saya nanti tak ini ya. Ini tak merahin ya, yang nggak dipakai ya. Oke, berikutnya ayo. Saya Ustaz. Apa? Asbar. Nah, kalau yang berkaitan dengan psikolinguistik, 1 implementasi Apa implementasi? teori behaviorisme, terhadap perkembangan metode komunikatif dalam pembelajaran bahasa Arab berdasarkan perspektif Watson. Nah, kamu ini terlalu bulat dari judulnya. Oh ya, Tapi
Saya dapat poinnya, tapi cuman agak bulat aja. Ya, Nanti selanjutnya. tadi direvisi. Yang kedua, implementasi teori genetik kognitif. Itu genetika. Genetik kognitif, Ustaz. Gimana? Teori genetik kognitif. Oke. Dalam pemerolehan bahasa berdasarkan perspektif Chomsky. Judulmu terbalik semua, Bar. Gimana Ustaz yang benar kalau gitu? Kamu jangan terpaku sama judul tesis ya. Oh, nah Ustaz. Afwan. Oke, Bar. Nanti Ayo. saya, Ya, yang bebasnya, Ustaz Afwan yang bebas saya pakai pragmatik, Ustaz. Analisis pemanfaatan konsep muka atau face. Saya sebenarnya bosen Bar dengan judul ini. Yang lain nanti saya ganti Ustaz untuk ini. Ya, Cuma baik. hanya sebagai sebentar doang. Analisis pemanfaatan muka. Terhadap lawan tutur pada dialog. Oke. Pada dialog antar tokoh. Kok masih antar tokoh kayak S1, Bar? Soalnya kemarin ini saya ambil judul dulu punya cuma belum selesai. Saya pengen selesai sama antum status ini. Ini saya dari dulu satu. Nah, ya udah wes ini tak buang aja. Ini saya bosen judul ini. Ini di BSA sudah saya blacklist ini. Ini nggak boleh lagi. Katanya tanda tutur doang yang nggak boleh Ustaz di BSA. Ya, wes pokoknya semua saya blacklist yang pragmatik. Oke, berikutnya lanjut. Oke ya, Bar ini saya dapat poinnya tapi judulnya bulat-bulat. Oke, saya dapat Terus yang poinnya. enak gimana Ustaz? Ya nanti aja dulu. Tak tulis dulu semuanya. Saya Berikutnya. Ustaz. Lisa Ustaz. Siapa dulu? Hasan gini. Iya. Iya, oke. Hasan saja namanya. Hasan Syukur. Hasan apa? Hasan Syukur. Oh, Hasan Syukur. Oh ya. Hasan kok pakai dasi itu lagi ngajar di mana itu? Lagi di sekolah di madrasah di Kuningan, Jawa Barat. Barat. Di mana itu? Kamu ngajarnya di mana? Di Jawa Barat. Iya, di mana? Di mana? Di Kuningan. Di Kuningan. Iya. Oh iya. Oke, Hasan, yuk Hasan. Mungkin yang pertama untuk judulnya kajian psikolinguistik. Oke. Ini karena pengalaman kemarin sempat di Malang juga, Ustadz. Jadi kajian psikolinguistik dalam gangguan berbahasa anak autis. Karena memang kemarin sempat di lembaga seperti itu. Jadi menemukan yang lumayan ini tuh. Oke. Hasan, kamu bisa lebih spesifik nggak, San? Anak autis itu kan banyak gitu ya. Jadi gambaran anak autis yang gimana gitu? Iya, nanti di sana tuh ada macam-macam anak autis, ya, diantaranya ada ADHD gitu, Ustaz. Maaf, selain DHD ada lagi nggak? Halo Ustaz, bisa dengar? Iya, selain DHD nggak? Selain DHD? Ada. Mungkin nanti saya akan coba indikan lagi, spesifikasikan lagi ya Ustaz. Ini Hasan, saya pribadi tertarik dengan kajian-kajian anak ini autis, tetapi kalau judulmu seperti ini, itu nanti mengulang dari judul yang sudah ada. Nah, maksud saya nanti dicari highlight dari anak-anak autis itu gangguannya seperti apa. Itu Hasan, paham maksud saya? Oh iya, ada Ustaz, cuma saya belum. Nah, anak autis itu kan ada kriterianya kan? Anak autis itu kan ada kriterianya macam-macam kan? Banyak Ustaz, karena kemarin juga banyak menemukan beberapa macam ya. Maksud saya itu nanti Hasan itu nanti ditampakkan di judul agar tidak mengulang dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Itu Hasan. Oh, iya. Nanti judulnya pasti akan bagus gitu. Ya. Ya, Ustaz. Ini ya saya log 1 ya. Berikutnya ada lagi nggak?
Ada Ustadz, mungkin ini permasalahan masih dalam psikologi juga, cuman salah satu permasalahan psikologi kan bidang kajiannya bukan hanya dalam pemerolehan bahasa ya Ustadz, tapi bagaimana pembelajaran bahasa itu juga dilaksanakan. Nah mungkin ini ke pembelajarannya. Nah tapi berkaitan dengan psikologi juga. Untuk judulnya yaitu mungkin ke fenomena demotivasi. Dalam demotivasi dalam fenomena demotivasi dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Ini saja, Hasan. Ya Ustaz, cuma nanti di sana ada ininya, ada mungkin saya melihat karena kalau yang sudah ini sih Ustaz, kalau yang sudah saya baca itu mereka lebih mengarah kepada menjelaskan faktor-faktor yang ada. Cuman mungkin di sini saya lebih ke masalah bagaimana bentuk demotivasi, karena ternyata banyak bentuk demotivasi yang muncul, entah itu cemas, entah itu mungkin kurang percaya diri dan sebagainya gitu Ustaz. Oke, wes ya. Saya klik ya, Hasan ya. Oke, berikutnya ya, lanjutnya siapa? Hima Ustaz, Himatul. Himatul. Oke, Himatul. Mungkin di sini yang psikolinguistik, saya menemukan judul analisis keterbatasan fonologis terhadap tuturan anak. Boleh apa tidak Ustaz? Iya, nggak apa-apa, di ini aja dulu. Iya. Keterbatasan fonologis terhadap tuturan anak. Oke. Sama yang kedua umum, kalau tentang strategi pembelajaran nggak apa-apa Ustaz? Iya, nggak apa-apa. Oke. Penggunaan strategi experiential learning dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Oke. Sudah? Himatul? Kalau saya juga ingin mengajukan judul dialektika bahasa Jawa Madura di Kabupaten Probolinggo. Begini? Iya Ustadz. Oke. Oke ya, lanjutnya. Iya, terima kasih. Oke ya. Mukhlisa Ustadz. Siapa dulu? Fadilah Al-Azmi Ustaz. Fadilah Al-Azmi. Al-Azmi. Ini. Iya, nah, judul pertama itu variabel leksikal dalam bahasa Melayu Oju, dialek Kampar di Kabupaten Kampar. Kamu dari mana, Azmi? Kampar Riau, Ustaz. Serius? Iya, Ustaz. Kamu serius dari Riau? Nah, Ustaz. Kamu kalau sama Sultan Ali Haji asing nggak? Kalau itu kurang tahu, Ustaz. Aduh, kurang tahu ya. Ya. Kalau ada, kamu tak kasih project itu. Kalau ada, kamu tak kasih project itu dan pasti nanti terbit itu. Kalau di Malaysia pasti terbit. Apa namanya? Sultan Ali Haji. Sultan Ali Haji. Sultan Ali Haji. Nanti kalau kamu tahu itu tak kasih jangka panjang. Jangka panjang paling nanti 1 semester sama saya, nggak apa-apa. Itu nanti kalau misalkan diterbitkan di UKM Malaysia itu nanti biasanya terbit. Tapi kalau kamu nggak tahu ya susah juga nanti ngasih tahunya. Nanti kalau bisa ditengok. Tahu itu anak-anak dari Riau sama dari Kepri biasanya. Soalnya kapan hari itu saya mau ke sana tapi belum jadi, terkendala sama pandemi ini. Gitu. Ya wes, apa wes. Lanjutkan Azmi. Variabel leksikal dalam bahasa Melayu Oju. Oju gini. Ya, C, pakai C.
Ocu. Ocu ini. Ya, Ustaz. Ya. Di dialek Kampar. Dialek Kampar gini. Ya, Ustaz. Di Oke. Kabupaten Kampar. Di Kabupaten Iya. Kampar. Oh iya iya iya. Ini kajian-kajian seperti ini itu kalau misalkan diterbitkan di Kemendikbud itu laku dia. Terus kalau di Malaysia juga laku kajian gini. Soalnya orang Malaysia itu mereka itu punya ini, punya root apa namanya? Root leluhur lah gitulah. Herediterinya itu warisan-warisannya itu banyak dari Sumatera. Sumatera sama sebagian Kalimantan. Itu. Jadi kalau ini jurnal-jurnal yang internasional itu diterima dia. Tapi cuman harus lebih detail gitu cara membuatnya. Wes, nggak apa-apa, wes. Nanti tak perbaiki judulnya, insya Allah. Ayo, lanjut. Berikutnya. Yang kedua, analisis pemerolehan bahasa kedua dalam kurung bahasa Arab. Pada anak usia 13 tahun. Itu bisa tidak? Bisa, tapi judulnya seperti ini sudah terlalu banyak. Nah, tapi nggak apa-apa, nanti tak list saja, tak ambil satu judul yang bagus. Ayo, lanjut. Itu aja, Sudah? soalnya. Ya sudah, ayo. Berikutnya, yuk. Siapa? Mukhlisa, Ustadz. Mukhlisa. Oh, oke, gini tulisannya. Iya. Yang pertama, analisis problematika pembelajaran insya. Ini judul yang umum ya, Ustadz. Analisis problematika pembelajaran insya Al-Arabi At-Tahriri. Apa? Al-Arabi At-Tahriri. At-Tahriri. Mahasiswa Mahat Ali Ar-Royah. Sukabumi. Mahat Ali Ar-Royah Sukabumi. Gini. Iya. Betul, gini. Ya, betul, Ustaz. Yang judul yang kedua, pemerolehan bahasa anak akibat pengaruh film kartun. Oke. Yang ketiga, alih kode dan campur kode dalam pemerolehan bahasa anak. Dalam kurung keluarga bilingual atau multilingual. Ini? Ya, gimana Ustaz judulnya? Ya, nanti tak komentari. Kalau sudah selesai semua tak komentari ya. Ya. Iya, makasih Ustaz. Ya. Siapa lagi? Alfi Nabila Ustaz. Siapa dulu? Terserah Ustaz. Alfi mana dia dulu? Alfi dulu. Enggak, Ustaz. Ya, Alfi, ya. Yang pertama itu pengembangan media explosion box untuk meningkatkan pembelajaran mufradat. Explosion, Ustaz. Pakai X. Ya. Explosion box untuk meningkatkan pembelajaran mufradat. Kenapa? Explosion box, Ustaz. Oh, box, gini. Iya. Untuk meningkatkan pembelajaran mufradat. Oke. Terus yang kedua, telaah psikolinguistik terhadap pemerolehan bahasa kedua mahasiswa PKPBA UIN Malang. Aduh, kenapa kamu ajar PKPBA? Ustaz, kan kalau kemarin kan saya baca jurnal, Ustaz. Ada telaah psikolinguistik pemerolehan bahasa kedua juga, tapi di bahasa Perancis lah. Kalau saya jadi tertarik kalau apa ya? Kamu di PKPBA atau kamu ajar PKPBA? Buatan Ustaz. Oh, Mubadil di sana. Mubadil di sana kamu. Muta'awin. Buatan. Oh, ya guys. Saya kalau dengar kata PKPBA itu pengen ketawa. Oh iya. Ya wes. Salah psikolinguistik terhadap apa tadi? Pemerolehan bahasa kedua, Ustaz. Di PKPBA.
mahasiswa PKBBA, Ustaz. Oke, ya. Ampun, Ustaz. Sudah? Sudah. Sudah, Vi? Nggak ada lagi, Vi? Sebenarnya ada, Ustaz, tapi saya nggak yakin. Nah, ya. Yang ketiga itu korelasi faktor psikolinguistik dengan keterampilan membaca bahasa Arab. Saya lebih suka ini aja daripada judul yang lain. Oke, ya. Nanti bahasanya tak ganti, diksinya. Ya. Selanjutnya, Nabila, ya. Nabila. Pengaruh metode edutainment terhadap pemerolehan bahasa pada anak. Di TPQ Al-Munawwariyah, Royal City Jember. Apa? Royal City Jember. Perumahan itu, Ustaz, namanya. Oh, perumahan. Royal City mana? Jember. Oke. Ya, dalam kurung studi kasus psikolinguistik. Ini salah loh judulnya. Ini salah loh. Judul ini salah loh. Terus nggak apa-apa Mas ya, tak komentarin nanti ya. Ya, Ustaz. Oke. Terus yang kedua, implementasi pembelajaran qiraah sab'ah santri pasca tahfidz RTQ EBKORI. RTQ EBKORI. Gini. Pakai B, Ustaz. Nah. Ya, terus Y, EBKORI. Gini. Ya. Maunya analisis morfofonologi. Apa, Ustaz? Apa? Itu. Di analisis morfofonologi riwayat Qalun dan Warosh. Riwayat Qalun, Imam Qalun, ya. Dan Warosh, WARSY, Imam Nafi. Nggak tahu, Ustaz, yang benar yang mana. Imam Nafi, gini. Nah, betul. Ya, wes ya, nanti. Yuk, berikutnya. Nordiana, Ustaz. Siapa? Nordiana. Oke, Ustaz. Yang pertama, peran psikolinguistik terhadap penggunaan lahjah bahasa Arab. Oke. Ya. Yang kedua, kajian psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Arab bagi pemula. Oke. Terus analisis tabu dalam bahasa Madura. Siapa? Analisis tabu bahasa dalam bahasa Madura. Tabu, Ustaz. Gini ya. Iya, Ustaz. Benar ya? Oke, Ustaz. Oke, yuk. Berikutnya. Al-Farabi, Ustaz. Siapa? Al-Farabi. Oke, Ustaz. Yang pertama, pemerolehan bahasa anak pada pola asuhan orang tua angkat. Oke. Yang kedua, bahasa dan ekspresi lansia di Gria Lansia.
Yang ketiga, kata-kata tabu. Bahasa Jawa ngapak. Dalam ngapak Ustadz, Jawa. Oh, ngapak, Bahasa, ngapak. iya. Kamu dari dari daerah sana, ya? Iya Ustadz. Dalam film Bocah Ngapak ya. Oke. Terus? Lola Ustaz. Ya, Raus. Siapa? Lola. Lola. Serius namanya Lola? Iya. Iya, Ustaz. Lola. Lola Hervina. Oh ya, ayo. Gimana? Tahapan pembelajaran bahasa kedua. Dari segi teori behavioral. Yang kedua, faktor-faktor pembelajaran bahasa kedua. Dari segi teori akulturasi. Yang ketiga, analisis kesalahan populer. Terhadap kemahiran menulis bahasa Arab. Di Qismi I'dad Al-Lughawi. Kismu Ustaz. Oh, di Kismu bagian. Lil Banin Istiba Aroyah. Oh, tadi sama ya, sama kayak Sukabumi juga ya? Iya, mirip judulnya Ustaz, gimana Ustaz? Enggak, namanya juga sama, Al-Royah itu ya? Iya, Aroyah juga sama dari Aroyah. Ya, lanjutnya. Mutiara, Ustaz. Mutiara, oke Mutiara. Saya tulis di chat langsung ya, Ustaz. Tinggal di chat. kopas. Ada beberapa judul sederhana dari saya. Mana yang kamu tulis? Ya, bentar. Oh, banyak sekali. Kamu bikinnya banyak sekali. Ya, biar Ustaz bisa mengoreksi juga. Kamu ngajar ini nggak? Kamu ngajar Disabilillah toh? Iya, Ustaz. Di mananya? SD, SMP, SMA? SMA. Oh, di SMA. Berarti kamu sama Muhim ya? Ada namanya Muhim. Oh, iya. Kalau Wahyu masih di situ nggak Wahyu? Boten mireng. Saya juga di Ma'hadnya, Ustaz. Di Ma'hadnya. Wahyu Hidayati. Wahyu Hidayati nggak kenal? Boten. Oh ya wes. Ya nggak apa nanti. Kalau Disabilillah soalnya eksklusif. Terlalu tidak boleh diteliti. Ya kalau pengajarnya sendiri sih boleh. Kalau orang lain itu nggak boleh meneliti dia. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak boleh meneliti ya? Disabilillah? Boten semerap. Belum dicoba. Loh, buatan semerap. Loh iya. Disabilillah itu orangnya pelit. Bukan pelit sih ya. Mungkin karena sekolah unggulan ya. Jadi nggak boleh di sembarang orang masuk. Ya. Oke wes, yuk lanjut. Ya nanti tak komentarin ya. Siapa? Lola ya. Yuk lanjutnya siapa? Sudah semua? Dela Ustaz. Dela. Gini. B Ustaz. Bella. Oke, yuk Bella gimana? Ya, Ustaz. Untuk yang pertama yang tentang psikolinguistik, bentuk tuturan, ekspresi kesedihan, pada akun Instagram @katahati ini Ini dalam ya? kurung
Ya Ustaz, dalam kurung kajian psikolinguistik. Oke, ya. Nah, lalu yang kedua, hubungan psikolinguistik dalam pemerolehan bahasa anak dari animasi Nusa dan Rara. Nah, yang ketiga yang bebas Ustadz, variasi kata bagaimana dalam bahasa Jawa di wilayah Kabupaten Blitar dan Kota Surabaya. Loh, kamu ini tinggal di mana? Blitar, Ustadz. Terus data Surabayanya nanti? Ada dari beberapa kawan mungkin, Ustadz. Oke. Sudah? Oke, lanjut. Yuk. Nida, Ustadz. Oke, Nida. Ya, Nida. Latar belakang bahasa Arab dan pengaruhnya dalam prestasi akademik pada mahasiswi semester 1 Stiba Aroyah. Latar belakang bahasa Arab dan pengaruhnya dalam prestasi akademik pada mahasiswi semester 1 di Stiba Aroyah. Loh, kalian ini di dalam satu lembaga toh? Iya. Iya. Iya, 3 orang di kelas. 3 di kelas ini. 3 orang dari satu lembaga. Itu beasiswa ya kalian? Ada yang beasiswa tapi kita bukan. Yang beasiswa satu kelas di kelas E. Oh, kalian nggak beasiswa? Kita enggak, kakak angkatan. Kita udah lama. Yang dapat beasiswa yang baru. Oh, gitu. Ya. Oke. Terus yang kedua, model pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa asing pada mahasiswa Stiba Aroyah. Model apa? Pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa asing pada mahasiswa Stiba Aroyah. Oke. Terus? Sudah 2 aja. Oh ya, oke. Ayo, sudah selesai semua? Apa ada yang belum? Ana, Ustaz. Noval Fikri, Ustaz. Noval Fikri. Gini tulisannya. Pakai F bendera, Ustaz, bukan V. Gimana? Nobal gini. N-A-U-F, Ustaz. N-A-U-F-A-L. Nah, Ustaz. Pakai F, Ustaz. F. Oh, gini. Iya, benar. Nah, Ustaz. Oke, ya. Ini, Ustaz, judul yang pertama. Tantangan dan prospek psikolinguistik dalam pengembangan pembelajaran bahasa Arab. Oke. Kemudian yang kedua, penerapan metode langsung, perspektif Kiai Haji Imam Zarkashi dalam pembelajaran bahasa Arab di Pondok Modern Darul Fikri, Malang. Darul Fikri itu tempatnya di mana ya? Di Dau, Ustaz. Di Dau. Mana itu ya?
di ini Ustaz. Mulyo Agung ke kemana tadi? Nggak tahu namanya jalan, nggak tahu nama jalannya juga Ustaz. Ya wes, ya wes, ya. Oke. Terus sudah? Sudah Ustaz, 2 saja. Oke, ya, lanjutnya. Sudah semua apa masih ada yang belum? Sudah semua? Saya Ustaz. Oh, masih ada yang belum. Siapa? Mas, ayo. Afik Ustaz. Afid. Nggih. Afid. Pemakaian bahasa baku dalam pemerolehan bahasa usia balita. Halo, halo Fed, gimana Fed? Tes, halo. Halo, ulangi nggak jelas tadi. Afik Ustaz. AFIQ. HF. AFI Queen. Keliru. Sorry. Gini ya? Hanya dihapus Ustaz. Oh, Afik. Nggih. Ya, terus. Judul pertama yaitu pemakaian bahasa baku dalam pemerolehan bahasa pada usia balita. Gitu, itu aja. Ustaz. Terus Sudah, ini. Terus yang kedua, pengaruh kartun Upin Ipin terhadap karakter siswa sekolah dasar. Oke. Nggih, sudah. Sudah. Nggih, sampun Sat. Oke, Afik udah punya baby kah? Belum, Sat. Oh, ya. Kalau ya. yang pertama itu saya lihat yang viral di TikTok, Ustaz, yang umur 3 tahun itu, yang namanya Lala apa Sabira gitu. Itu dia memakainya bahasa baku terus, nggak pernah pakai bahasa, dia jarang pakai bahasa yang bukan baku gitu. Oke, ya. Lanjutnya ada lagi atau masih ada yang belum? Saya Ustaz. Siapa? Titi Mulyanti. Kalian jumlahnya berapa? Satu kelas? 19. Oh, 19. Titi, Ustaz. Titi. Iya, pakai T. Gini. Iya, Ustaz. Oke. Judul yang pertama, Ustaz, kreativitas bahasa sebagai dasar kajian psikolinguistik. Kreativitas. Kreativitas. Sorry. Kreativitas bahasa sebagai dasar kajian psikolinguistik. Oke. Kemudian judul yang kedua, analisis ketidakfasihan berbicara mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab dalam penuturan huruf. Oke. Sudah, Ustaz. Oke, yuk. Lanjutnya. Ana, Ustaz. Ibnu. Iya, peranan psikolinguistik dalam pembelajaran bahasa Arab. 2. Analisis bahasa tulisan pada anak dengan gangguan disleksia.
dalam kurung pendekatan psikolinguistik. Sudah, Ustaz. Oke, ya. Sudah. Sudah. Saya lagi Ustaz. Saya. Ya. Darul Jalal Ustaz. Darul Jalal gini. Nah, Ustaz. Ya. Ya, judul yang pertama, analisis kemampuan membaca dengan menggunakan metode qiraah jahriyah. Pada siswa Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darussalam Al-Hafiz Jambi. Apa? Darul apa? Darussalam ya. Gini. Jalal. Gimana Ustaz? Iya benar. Yang tertulis itu betul. Yang tertulis itu betul. Iya, Darussalam Ustaz. Darussalam Al-Hafiz. Tulisannya nyambung ya? Iya Ustaz, iya betul. Nyambung. Darussalam Al-Hafiz. Al-Hafiz. Nah, betul. Yang kedua, penggunaan alih kode dalam percakapan pada jaringan WhatsApp. Oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. STS, boleh disingkat Ustaz STS? Oh ya. Saifuddin Jambi. Oh iya. Nah, yang berikutnya, perbandingan pemerolehan bahasa Arab. Oke, bentar. Perbandingan pemerolehan bahasa Arab sebagai bahasa asing antara pelajar laki-laki dan pelajar perempuan. Sudah, Ustaz. Sudah. Iya, Ustaz. Ya, yang belum? Oke, yang belum? Kayaknya udah semua, Ustaz. Sudah semua? Insya Allah. Oke ya. Oke, sip. Saya ini ada beberapa yang saya suka. Ini berdasarkan apa yang saya suka ya. Nanti kalau yang kalian tidak suka nanti maksudnya yang tidak saya sukai silakan disimpan sendiri. Barangkali nanti kalian masih pengen melanjutkannya ya. Ini yang berdasarkan apa yang memang interestnya saya di situ. Yang pertama punya Ahmad Zulkarnain ya, Ahmad Zulkarnain. Saya lebih prefer untuk ini aja judulnya ya, yang pemahaman kata entek, tongkol, cekel dalam perspektif bahasa Jawa dan Madura. Ini Bapak habis, nanti intinya itu pokoknya. Baik, ya. Saya ambil itu ya, nanti tak jelaskan berikutnya apa yang harus dilakukan. Kemudian kedua, Asbar ini judulnya bulet gak karuan Asbar. Gini aja. Bentar. Gini aja, Asbar. Nanti pilih ya, Bar. Tulis atau lisan ya.
Itu pilih bahasa lisan apa tulis, Bar? Nah, Ustaz. Pilih bahasa lisan apa tulis? Lisan, Ustaz. Oke. Hasan Syukur. Ya, Ustaz. Nah, Hasan Syukur tadi saya lebih tertarik pada ini yang pertama itu. Cuman nanti antum harus bisa mengklasifikasikan anak-anak autis itu berapa jenisnya tadi. Jadi nanti iya. judulnya tadi tidak begini judulnya. Yes, Dan yang mau dididik apa? Dan yang mau dibidik apa? Kan bahasanya kan? Kan yang mau dididik bahasanya. Misalkan anak autis DHD itu dia kesulitannya di mana? Memperoleh apa? Di sana itu kata ya, huruf kata kalimat ya. Ya, huruf kata kalimat. Kalau secara daya ingat mereka kuat, cuma memang secara pengucapan memang agak ini. Jadi memang kita perlu dorongan dari kita tuh. Gini. Kalau gitu judulnya tak ganti gini ya. Gangguan gini aja. Syukur di sana labelingnya sebenarnya nggak bagus labeling, tapi harus labeling. Labelingnya anak autis ada berapa? Syukur. Syukur, Hasan Syukur. Halo Hasan. Hasan on nggak? On cam nggak Hasan? Hasan, halo. Hasan? Ustaz, ya apaan? Hasan kameranya. Nah, ini linknya. Ya Ustaz. Labeling anak autis. Ini judulnya saya ganti gini. Penuturan atau penuturan ya, bahasa nanti dalam tanda kutipnya itu ada huruf kata kalimat pada anak autis. Autis saya butuhnya adalah autis tingkat apa atau semuanya? Oh iya Ustaz. Iya, maunya autis semuanya atau anak autis DHD atau anak autis dengan kriteria tertentu? Nanti saya coba dengan autis tertentu karena memang ada salah satu anak autis yang membuat menarik itu. Cuman saya belum tahu namanya itu sebetulnya gangguannya. Berarti nanti kamu cari kategori dia autisnya ada di mana gitu ya? Ya Ustaz. Syukur, Hasan. Ya Ustaz. Oke, judulnya sudah ada di situ. Kemudian Himatul. Iya saya Ustaz. Oke. Himatul, saya tertarik kepada judul yang ketiga saja. Ya. Nanti saya ini soalnya sudah ketemu jurnalnya. Jadi nanti kalau sudah ketemu jurnalnya, jadi nanti kalau misalkan mau ini diarahkan ke jurnal mana, saya sudah punya gambarannya. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Ini dialektika mau difokuskan apa? Mau difokuskan nggak dialektikanya? Sebenarnya mau difokuskan Ustadz, tapi masih belum nemu yang pas itu mau difokuskan ke apa nanti Ustadz. Ya wes, ini nanti kamu cari belum ya. Belum nemu yang spesifikasi Ustadz. Nah, ini nanti kamu cari ya, karena itu tingkatannya banyak ya. Nanti antum cari ya. Iya Ustadz, insya Allah nanti saya cari lagi yang lebih spesifikasi tentang dialektikanya. Oke. Fadilah Azmi. Saya prefer yang ya. Insya Allah mungkin saya nanti
Nah, Ustaz. Iya, Himatul gimana? Himatul belum selesai gimana? Himatul gimana tadi? Sinyal Ustaz. Oh, Himatul anu off. Iya. Ya wes. Wes ini siapa namanya? Fadila Azmi, ya? Ya, Ustaz. Nah. Ini nanti ya yang bisa dipakai ya, yang judul yang pertama ini. Nanti diksinya bisa saya perbaiki sedikit. Tapi ini aja, ini oke saya prefer ini ya. Ya, Ustaz. Mau nanya, Ustaz. Apa? Tadi kan itu judulnya ada Azmi buat di Kabupaten Kampar. Nanti boleh dipilih beberapa kecamatan. Soalnya kan di Kabupaten Kampar tuh ada 21 kecamatan. Oh boleh, sangat boleh. Itu nanti di batasan masalahnya disebutkan, boleh, nggak apa-apa. Nah, ya. Kampar ini mana? Riau ya? Saya bilang Riau gini Riau. Ya. Oke. Ya. Mukhlisah. Mukhlisah ya. Bisa. Ya, Oke. Mukhlisah ini yang judul kedua ini. Kalau judul kedua ini mau dipakai, itu film kartun apa yang mau dipakai? Apa ya? Tuh, belum ke gambar toh? Belum sih, Ustaz. Kalau ini mau diteruskan nggak apa-apa. Tapi kamu harus punya ini ya, harus punya gambarannya ya. Ini nanti filmnya apa yang mau. Terus berapa responden atau sampelnya atau berapa sampelnya yang nanti akan kamu lihat dan berapa lama gitu ya? Berapa lama? Siap Ustaz. Oke, Alfi. Ya Ustaz. Oke, Alfi judul ketiga ya. Ini tapi itu harus lebih tekankan di sini apa? Faktor psikolinguistik itu apa yang mau antum ambil? Oh iya, Ustaz. Oke, ini ya. Ya, Alfi, nanti tentu sudah menentukan atau belum? Sudah menentukan atau belum? Belum, Ustaz. Belum. Ya wes, nanti ini ya ditentukan. Oke, berikutnya Nabila. Ya, Ustaz. Nabila bisa. Oke. Nabila ini tanya dulu. Nabila ini ngajar di mana sekarang? Di Lumajang, Ustaz. Ngajar di Lumajang. Itu yang kamu ajar itu apa? Tahfidz reguler. Program unggulan di sini, Ustaz. Tahfidz reguler ya? Iya, Ustaz. Itu anak usia berapa? Anak usia 15 sampai 17 tahun. Oke, SMA, Ustaz. Oh, anak SMA. Oke, Mas ya. Kita pakai yang ini saja ya. Nah, Ustaz. Nanti ini diksinya saya rubah sedikit diksinya. Nanti pokoknya sekarang ini dulu aja ya. Kemudian Nurdiana. Nurdiana, antum dari mana asalnya? Madura? Dari Madura, Ustaz. Oke, dari Madura. Ini posisinya berarti di Madura posisinya? Di Madura, Ustaz. Oke, gambaran bahasa tabu dalam Madura itu apa? Banyak, Ustaz. Ada bahasa bilang be'en kepada be'en itu bahasa kasar dalam bahasa Madura, artinya kamu yang disampaikan dari seorang anak, orang tua atau anak ke guru gitu, Ustaz. Atau bahasa ada kata-kata hewan yang dianggap juga bahasa tabu. Misal pate itu artinya anjing, bilang diucapkan dari orang tua ke anak yang sedang marah gitu, Ustaz. Macam-macam. Oke. Ya, wes. Siap ya. Nanti ini yang diambil ya, Nurdiana. Al-Farabi. Ya, Ustaz. Al-Farabi ini akrab dengan Gria Lansia. Enggak, Ustaz. Jadi kan yang kemarin viral di orang tua yang bahasa ditelantarkan akhirnya dititipkan di Gria Lansia di Malang gitu. Secara psikologis kan
mungkin ada jiwa psikologis yang berbeda sehingga bahasanya mengeluarkan bahasa yang berbeda dibanding gria lansia yang lain gitu, Ustaz. Oh, berarti kan antum nggak ngajar di Gria Lansia? Enggak.